Hola, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Puja Nurwahida dengan NIM 231101658 dari kelas 2023B dengan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Warman. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tepatnya di pasal 82 tentang pelayanan kesehatan dalam penanganan bencana. Nah, video ini juga dibuat dalam rangka pemenuhan tugas pengganti ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dengan Ibu pengampu. Dosen pengampunya adalah Ibu Sumarni SKM MKes Mars. Jadi tanpa berlama-lama lagi, just move on. Tadi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini memang spesifik membahas mengenai bidang kesehatan. Di pasal 82, mereka menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan pada bencana. Jadi memang kalau misalnya terjadi suatu bencana, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melindungi warga negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 82 ini merupakan kerangka hukum bagi semua elemen dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, jadi pasal 82 ini terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam penyediaan sumber daya, fasilitas, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Nah, bencana yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang mengganggu dan mengancam penghidupan masyarakat. Bagaimana yang disebutkan pada ayat 1, di ayat kedua dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan pada bencana meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan juga pasca bencana. Nah, tanggap darurat di sini tuh apa sih? Nah, tanggap darurat yang dimaksudkan adalah kegiatan dilakukan secara cepat pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk dari bencana tersebut. Misal pengevakuasian, penyelamatan, perlindungan, juga pengurusan tempat pengungsian, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dari para korban. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan pada bencana meliputi pelayanan kesehatan kegawat daruratan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pada fase menyelamatkan nyawa, yaitu di mana memberikan intervensi medis yang cepat pada kondisi yang dapat beresiko pada nyawa seseorang, misalnya pada cedera berat. Nah, untuk di bagian kecacatan, yaitu memberikan tindakan medis yang tepat untuk mencegah kerusakan permanen pada tubuh seseorang, sehingga mereka setelah pemulihan mereka dapat menjalankan kehidupan yang normal seperti biasanya. Pada ayat keempat dan kelima mengatur mengenai pembiayaan yang dikeluarkan selama proses pelayanan kesehatan di bencana ini. Nah, pemerintah menjamin pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana sebagaimana yang disebutkan pada ayat ke-1. Dari mana sih uangnya? Nah, pembiayaannya itu berasal dari APBN, APBD maupun bantuan masyarakat yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kan kayak teman-teman lihat tuh kitabisa.com atau turun ke jalanan kayak gitu guys. Kata orang, di dunia ini nggak ada yang sempurna, pasti ada aja yang bisa dikritik, termasuk pada pasal ini. Nah, di pasal ini tuh banyak sekali ya sebenarnya teman-teman yang bisa kita kritik. Yang pertama, kekurangan sumber daya manusia dan juga fasilitas. Tentu apabila fasilitasnya ingin yang bagus, tentu pembiayaan yang dibutuhkan juga lebih banyak. Dan juga biasanya kita sangat sulit sekali mendapatkan nakas-nakas. Biasanya ada yang masih kuliah dan lain sebagainya, dan mereka belum secara profesional sudah bekerja turun lapangan gitu. Yang kedua adalah koordinasi yang kurang efektif. Biasanya komunikasinya terhambat nih antara lembaga satu dengan lembaga yang lain ataupun dengan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Kadang-kadang tuh masyarakat kurang sadar ya, kurang ada rasa empatinya untuk membantu teman-teman kita ataupun membantu dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang terkena bencana. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan. Kenapa dengan kesiapsiagaannya? Biasanya banyak sekali fasilitas kesehatan yang kurang siap dalam menangani bencana. Ada yang masalahnya kekurangan alat ataupun kekurangan tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu juga menghambat dalam proses pelayanan kesehatan kita untuk korban-korban bencana.
Mari kita kaitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 82 ini dengan kasus yang ada di Indonesia. Kita ambil aja kasus banjir di Jakarta, Jabodetabek di tahun 2020. Saat itu banyak sekali warga yang harus mengungsi dan juga kondisi lingkungan itu kurang sehat. Nah, tim Dinas Kesehatan Jakarta diturunkan sebagai pertolongan pertama bagi mereka mengenai kesehatan. Nah, pasti ada kan hal-hal yang ditimbulkan dari banjir ini dari aspek kesehatan seperti diare, ada juga penyakit kulit, kemudian infeksi saluran pernapasan atas, dan juga masih banyak lagi. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah itu menyediakan obat-obatan, vaksinasi, dan juga penyuluhan pendekatan kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan dari tubuh mereka sendiri sebagai upaya pencegahan dan juga pengobatan bagi masyarakat. Kemudian juga ada kerjasama antara lembaga pemerintah dan juga non-pemerintah. Peran mereka sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana ini. Nah, banyak sekali nih teman-teman dari lembaga non-pemerintah yang menjadi relawan dalam distribusi makanan, air bersih, dan juga tenaga medis. Nah, ini tuh menunjukkan betapa pentingnya peran dari seluruh elemen dalam melakukan pelayanan kesehatan pada saat bencana. Nah, fasilitas yang disediakan dalam pelayanan kesehatan ini juga harus memadai dan sesuai dengan protokol yang ada. Jadi tidak boleh sembarangan, mentang-mentang bencana harus sembarangan, karena harus cepat, harus yang mana-mana aja diambil. Harus tetap sesuai dengan aturan dan juga protokol yang ada. Kemudian yang gak kalah penting juga nih, pendampingan kesehatan mental. Pasti kan mereka ada merasa sedih, ada merasa aduh aku kehilangan semuanya. Perlu sekali diberikan pendampingan kesehatan mental, mungkin bisa melibatkan dengan psikolog atau teman-teman dari psikiater, rekan-rekan psikiater yang bisa membantu mereka agar mereka nih semangat kembali, ataupun teman-teman relawan yang mungkin memiliki rasa empati yang besar dan kalian ingin mencoba untuk membangun semangat para korban lagi agar mereka tetap optimis, mereka bisa terus berjalan hidupnya. Baik, segitu aja untuk penjelasan dan juga pembahasan sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 82 mengenai pelayanan kesehatan pada saat bencana. Semoga teman-teman kita semua bisa terbuka pikirannya mengenai apa saja sih yang bisa kita lakukan selama pelayanan kesehatan pada saat bencana ini agar kita tidak salah langkah dan tetap membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, sekian dari aku. Itu aja. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di sini lonceng. Oke guys, so bye bye.